Tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi. Mari kita saling mengingatkan soal kontroversi terhadap Jokowi di akhir tahun 2024 dengan adanya isu bahwa Jokowi ini masuk kategori nominasi pemimpin terkorup di tahun 2024. Nah, yang rilis isi ini itu adalah media asing. Yang ditakutkan adalah ketika media asing ini melakukan provokasi terhadap masyarakat Indonesia. Kita kan tahu bagaimana Jokowi dan Prabowo itu sangat akrab. Ditambah lagi mereka berdua ini pernah menjadi rival abadi dalam beberapa periode pertarungan pemimpin di Indonesia. Jadi kita harus jeli melihat dan memfilter berita-berita yang hangat hari ini. Tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, kenapa, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut, ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa, ya, menikmati, ya, aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar, ya, bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal, ya, agar pemerintahan ini berjalan dan tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Dari pihak PDI Perjuangan ini sudah menyebut nama begitu ya Bang ya. Kalau tadi juga disebut Pak Jokowi ini tampaknya panik dengan apa yang saat ini terjadi sehingga merespon langsung. Ini nggak pernah penanya loh Bang. Seperti apa? Jadi gini, orang kalau panik dia berarti tertimpa musibah. Pak Jokowi nggak ketimpa musibah. Beliau lagi happy, ya kan, happy dengan anak cucunya setelah pensiun. Kemarin orang mau impeachment kawan-kawan itu kan nggak berhasil, ya kan. Terus yang kedua, beliau mengendorse Pak Prabowo, Mas Gibran jadi, dan Pak Prabowo berjanji akan melanjutkan semua apa yang legacy yang Pak Jokowi bangun, ya kan, termasuk kemarin di pilkada banyak daripada apa yang diendorse Pak Jokowi itu jadi. Jadi beliau bagaimana panik seperti Mas Hasto kan. Udah tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu loh. Jadi kalau orang panik tuh kita melihatnya secara psikologinya begitu. Tapi yang paling penting saya mau mengatakan kepada masyarakat kita bahwa apa yang dilontarkan mengenai 3 periode ini adalah fitnah dan juga framing jahat itu. Karena apa? Memang 3 periode ini nggak ada. Ya, kenapa kita bilang nggak ada? Pertama, Mbak Puan sendiri sudah membantah bahwa
tidak ada Pak Jokowi meminta kepada Ibu Megawati. Mbak Puan sendiri sudah bilang begitu. Yang kedua, ya kan, saya harus di sini memberikan info ya, sejarah 3 periode itu bagaimana sih? Nah, jadi 3 periode itu kan awalnya kan ada rencana, kalau nggak salah itu apa namanya, Undang-Undang Dasar 45 itu di referendum lah. Kalau nggak salah itu dari bulan Oktober tahun 2019. Bahkan sebelum pelantikan Presiden Jokowi yang kedua, 20 Oktober. Nah, itu dikemukakan oleh kayak Pak Hidayat Nur Wahid, termasuk Pak Joni Plate. Waktu itu kalau nggak salah beliau adalah ketua fraksi Nasdem, yang mana menginginkan agar periode jabatan ini bisa diperpanjang 1 kali 8 tahun, terus 3 kali 4 tahun, atau 1 kali 5 tahun. Nah, itu ceritanya. Nah, dalam perjalanan diamplifikasi oleh Pak Amin Rais ikut mendorong, termasuk teman-teman nih, Pak Luhut, ada saudara Bahlil, ada teman-teman Bara JP, UC, dan kami, saya ini ya kan bersama 400 organ relawan yang lain menolak 3 periode. Makanya kami membuat gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya inisiator dan koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri waktu itu 2019, makanya saya mengingatkan teman-teman nih, biar tahu jalan ceritanya yang sebenarnya 3 periode gimana sih. Pak Jokowi bilang yang mewacanakan 3 periode ini adalah pertama menjilat saya, menampar muka saya, ya kan. Terus kami, kalau Pak Jokowi memang mau 3 periode, pasti kami sudah mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan, mensosialisasikan ke masyarakat dan ke DPR MPR, gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini adalah kebohongan, fitnah, dan framing jahat yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Tapi bukti itu ada. Bukti yang mana? Bukti yang mana? Coba saya tanya. Saya bertanya Bang Arwi tadi. Nggak ada buktinya. Sekarang ini, kalau misalnya nggak mungkin bisa disampaikan dibuktikan bahwa dari Bang Sylvester ini sama aja kayak apa tadi, menampar mukanya Pak Jokowi. Berarti Pak Luhut, Pak Erlangga Hartarto, Bahlil, Julhas, Bahlil, oke? Lalu Muhammad Kodari, Kodari benar. yang menyampaikan terkait 3 periode pada saat itu. Ya, dan kami pernah konteksnya dan semua hal ini mereka ini terus terang kan pembantunya presiden pada saat itu. Artinya ini menjadi indikasi lah. Saya nggak mau berdebat. Artinya tudingannya ke Pak Jokowi atau yang 5 ini nih? Kalau kita lihat kan dari video beliau ini mereka mewacanakan terkait 3 periode dalam situasi itu. Ya artinya kalau Pak Jokowi kata Bang Sylvester, ya memang kan saya bilang tadi poinnya di awal, baru kali ini Pak Jokowi mengomentari terkait 3 periode. Kan abang nanya, situasi kenapa? Ya karena panik. Kalau sebelumnya kan beliau jadi presiden, masih ada pembantu-pembantunya yang kemudian bisa panik backup. berarti benar dong Bang Arwi kejadian gitu. Ya bisa benar, bisa enggak. Bang Sylvester lah yang paham itu. Ya makanya saya bilang saya lebih paham, karena saya di waktu kejadian 3 periode ini, saya dalam pusaran itu. Bahkan saya pernah, nih Bang, saya pernah ngomong ada di podcast ke Pak Luhut stop wacana 3 periode. Waktu itu ya. Makanya saya bilang, kalau memang Pak Jokowi mau, dan satu hal lagi, saya pernah membatalkan, saya bersama Mensesnek Pak Pratikno, waktu Pak Jokowi ke ND, Flores, NTT, itu kalau nggak salah waktu 17 Agustus Bang, saya lupa tahunnya, peringatan 17 bulan Bung Karno, 1 Juni. 1 Juni. Itu mau dikirim drop dari Surabaya itu kaos 3 periode, dan saya WA sama Pak Pratik, saya bilang Pak Pratik ini bahaya nih. Dan akhirnya kaos itu sudah kirim sampai di... Ini menarik ya? Ini cerita dulu, Bang. Maksudnya di WA ke Pak Pratik, maksudnya jangan dikirim, Jangan dikirim, Bang. Istana dong yang bikin kaosnya. Bukan. Ada orang, ya, bukan istana, Bang. Bukan. Ya makanya ini perlu jelas Gini, dong, yang jelas. Salah satu relawan Jokowi dan salah satu gubernur. Ya, saya nggak usah sebut nama karena teman kita juga. Gubernur NTT. Iyalah, Bang Victor Lascaux.
saya tiap hari sama beliau. Dan Uce Gustapati. Oke. Jadi ini yang bermain nih Bang, ada di grupnya Pak Jokowi ini yang mengamplifikasi mendukung, ada yang menolak gitu loh. Oke. Nah, saya ngomong sama Pak Pratik, habis itu kaos-kaos itu ditahan di Polres ND, Bang. Jadi benar-benar ini nggak pernah ada gitu, hanya kemauan beberapa teman gitu, beberapa gelintir orang gitu loh. Apa nih? Gini apa nih? Bukan kemauan Pak Jokowi, makanya ini. Maksud saya gini. Ini Bang Armi, ya kita mau lihat videonya Pak Jokowi minta ke Bu Mega, ada nggak itu aja? Bukan itu Bang poinnya. Abang sudah menjelaskan situasi-situasi yang memang empiris, fakta. Oke. Artinya ya apa yang disampaikan oleh Bang Arif tadi gitu loh pertanyaannya. Iya. Berarti panik dong. Karena beliau tahu pada saat itu mau menceritakan ada pergerakan gitu ya. Ada, Bos. Ini Dari kan para pergerakan. pembantu presiden ini zaman itu menyuarakan. Saya nggak perlu sebut juga siapa yang kemudian melakukan operasi di belakangnya, siapa yang kemudian menjadi think tank konsepnya dan sebagainya. Dicek di 10 Anda tahu semua tapi itu. Informasi. Oke. Informasi. Bentuknya apa? Katanya. Video atau apa? Bukan masalah katanya Bang Ini Silvester. salah satu yang akan dikeluarkan Iya. oleh Bang Intel Hasto. keadaannya. Mas Hasto juga berarti. Ya, termasuk. Nama-nama tersebut ini. Berarti akan Termasuk. ada momentum tersendiri untuk kemudian ini Termasuk membuka ada itu semua. puluhan dokumentasi yang sudah kemudian dipilah. Bukan 1 2 loh, puluhan. Ini peluru kosong, ini pepesan kosong yang kita Dokumentasi Ya, Bang, terserah. berarti bentuknya Nggak apa, ada Bang? ini. Nggak ada. Ya, Kalau buka kata dong Bang, sekarang, kalau saya buka mengutip dong. Bang Deddy ngomongnya apa? Ini nggak ada urusan saya sama Bang Deddy, apa Bang Silvester ya kan? Bukan yang urusannya. Oke, Kang Cecep. Iya. Kita nggak seru ya, Kang? Ada puluhan, Kang Cecep. Bisa jeda. Kita akan lanjutkan diskusi kita, Pak. Perintah Bapak Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide itu tidak pernah waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi. Kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda, pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Harusnya yang dituntut itu saya.